Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, siapapun kalian, dimanapun, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, terus mempunyai pikiran yang positif agar langkah-langkah kita senantiasa terbentuk dengan positif. Teman-teman, kali ini kita akan membahas TikTok dan TikTok Shop. Nah, kenapa si TikTok ini perlu atau bahkan penting dibahas? Karena sebagai pelaku bisnis, terutama pribadi saya, itu kita jika mau survive, mau bertahan, tren itu jangan diabaikan. Momentum itu jangan dilewatkan. Karena bisnis is a moment. Bisnis adalah bagaimana kita mendapatkan momen. Saya contohkan, misalkan teman-teman ada yang baru mau memulai membuka akun Shopee nih, pada bulan Juli 2022 ini. It's not a moment. Sudah bukan momennya untuk dengan mudah kita naik. Bukan berarti tidak bisa, garis bawahi ya. Bukan berarti tidak bisa, cuma bukan momen yang tepat untuk memulai dengan cepat. Gitu. Tapi apakah masih ada rahasia atau masih ada trik khusus untuk berjualan di Shopee atau di Lazada, di Tokopedia dan lain-lain dengan cara cepat? Tentunya selalu ada. Tapi itu nanti akan kita bahas di video atau pertemuan yang lain lagi, karena kita akan fokus ke si TikTok dulu ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah statistik pertumbuhan TikTok. Nah, di sini akan saya sedikit bacakan dan sudah saya simpulkan. Pertumbuhan TikTok pada tahun 2022 itu pada tahun 2020 mencapai angka 59,8%, dan pada tahun 2021 ini saya ada kesalahan menulis, dia bertumbuhnya di angka 40,8%. 2020 di angka 59, dan pada 2021 dia turun ke di angka 50 dan turun ke 40. Itu adalah suatu koreksi. Ada koreksi, tapi diprediksikan akan terus naik. Bahkan salah satu lembaga survei itu mengatakan atau menyimpulkan TikTok akan mencapai 755 pengguna aktif pada tahun ini, dan sekarang kita sudah menginjak bulan ke-7. Harusnya saya bahas di awal bulan, tapi karena kesibukan dan jam terbang memang yang lumayan tinggi, maka saya baru bisa upload. Bahkan mungkin udah lama banget nggak upload, ini baru bisa saya bahas sekarang. Tapi pada intinya, pada poinnya, tidak ada kata terlambat. Kita jalani saja, di mana ada momentum kita hajar saja, kita turun saja, kita terjun saja, teman-teman. Nah, ada salah satu sumber yang saya kutip, ini saya ambil dari kompas.com. Dan data-data tersebut itu berdasarkan artikel yang insya Allah valid saya temukan di sini. Saya akan bacakan lagi. TikTok bakal lebih besar dari Twitter dan akan menyaingi Facebook dan Instagram dari segi jumlah pengguna aktif. Dalam laporannya Insider Intelligence, jadi lembaga yang melakukan surveinya ini adalah Insider Intelligence dan dikutip oleh Kompas, lalu saya jelaskan kepada Anda, memprediksi bahwa TikTok akan memiliki pengguna aktif mencapai 755 juta orang pengguna pada tahun 2022. Angka tersebut diraih berdasarkan pertumbuhan pengguna TikTok pada tahun 2020 yang mencapai 59,8 dan 40% pada tahun 2021. Artinya, mari kita ralat kembali, TikTok dari 2020 mengalami koreksi penurunan 19%. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Sementara itu, Facebook diperkirakan bakal memimpin di posisi
pertama dengan total pengguna aktif bulanan sebesar 2,1 miliar pengguna aktif diprediksi pada tahun 2022. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh berarti kita mending jualan di Facebook dong, jangan di TikTok. Nah, itu nanti akan kita jelaskan kenapa TikTok lebih menarik. Padahal dalam urutan TikTok sekarang masih menempati posisi ketiga, bukan yang pertama. Kita lanjut, tercatat bahwa jumlah pengguna aktif Facebook mengalami pertumbuhan sebesar 6%. Nah, this is a point. Poinnya adalah ini, TikTok dengan 2,1 miliar pengguna mengalami pertumbuhan sebesar 6%. Sedangkan TikTok meskipun hanya memiliki 755 juta pengguna, dan itu juga hanya prediksi di tahun ini, tapi dari segi persentase pertumbuhannya dia sangat signifikan, mencapai angka 40 sampai 50%. Dan itu artinya jika Facebook bertahan pertumbuhannya di angka 6%, 6% dari 2,1 miliar itu berapa? Sedangkan TikTok 50% dari 775 pengguna aktif itu berapa? Nah, mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri, bahkan prediksi saya 2-3 tahun ke depan TikTok akan menjadi penguasa pangsa pasar media sosial di Indonesia. Nah, kita lanjut, tepat di bawah Facebook, Instagram konon akan mempunyai 1,28. Apalagi Instagram ya, udah pertumbuhannya sekarang mengalami flat atau bahkan cenderung saturasi, mengalami kejenuhan, dan dia penggunanya hanya 1,28 miliar. Dan TikTok akan sangat mudah untuk melampaui si Instagram ini. Kita lihat aja nanti. Oke, di sini saya ingin jelaskan, saya ingin simpulkan kembali bahwa pertumbuhan TikTok itu sedemikian signifikan, sangat-sangat signifikan. Dan saya sebagai pelaku usaha, sebagai pembisnis online, jelas sangat merasakan dampak yang terjadi di lapangan. Bagaimana traffic itu berpindah secara signifikan dari Facebook ke TikTok, dari Instagram ke TikTok, apalagi dari Twitter atau Snapchat. Semuanya mengarah ke TikTok ini. Gitu. Kita lihat data grafis yang ada di samping ini. Di sini Facebook dengan 2 miliar penggunanya, Instagram dengan 1,2 miliar penggunanya, TikTok dengan 755 juta pengguna. Dan yang akan saya garis bawahi adalah, meskipun TikTok masih bayi, dia sudah mampu melampaui jumlah pengguna aktif dari Snapchat dan Twitter ini. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu, Twitter itu adalah pendahulu, saya sebutnya pendahulu media sosial yang lebih dulu jauh dari TikTok. Tapi pada saat ini kenyataannya pengguna aktifnya disalip oleh TikTok. Dan itu adalah suatu energi yang positif untuk TikTok untuk menggebrak pasar media sosial Indonesia. Maka pada 2 tahun atau 3 tahun ke depan, justru TikTok lah yang akan berada di sini. Oke, justru TikTok lah yang akan mempunyai grafik yang paling tinggi nantinya. Dan saat ini adalah momentum kita untuk membuat pondasi, untuk membuat suatu pengetahuan baru, pengalaman baru di TikTok ini. Jadi apabila nanti ketika TikTok sudah menjadi penguasa pasar di Indonesia, kita sudah siap, bahkan kita sudah mahir. Itu poin 3 slide yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pertumbuhan TikTok sekali lagi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan tentang media sosial dan e-commerce. 2 poin ini akan kita bahas. Karena apa, teman-teman? Begitu banyak teknik marketing, begitu banyak ide tentang cara memasarkan, dan apabila kita salah memakai teknik tersebut, maka
goalsnya pun akan jauh dari yang kita harapkan. Contoh, kita memakai teknik sosial media marketing kepada platform e-commerce. Jelas itu tidak akan bekerja secara efektif. Dan sebaliknya, teknik e-commerce kita bawa ke sosial media marketing. Itu gak nyambung. Nah, kita kenali dulu perbedaan e-commerce yang familiar di Indonesia. Nah, mohon maaf saya bukan maksud menggurui atau memberitahukan hal yang tidak perlu, tapi siapa tahu di antara teman-teman yang menonton ini belum paham betul apa itu e-commerce dan apa itu media sosial. Nah, e-commerce yang familiar di Indonesia itu contohnya ada Shopee, ada Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, ZDID, Zalora, Matahari Mall, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan e-commerce atau marketplace. Sedangkan media sosial diantaranya ya ada TikTok sendiri, ada Twitter, ada Telegram, Facebook, WhatsApp, bahkan Instagram. Kalau teman-teman tahu ada Pet juga, ada LinkedIn, ada Snapchat dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja perbedaan yang signifikan yang bisa kita pertimbangkan untuk kita mengambil keputusan atau teknik apa yang tepat memasarkan produk kita di kedua platform tersebut. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan bahas dulu tentang e-commerce. Perbedaannya ketika kita berjualan di e-commerce itu adalah kita melakukan penjualan atau selling kepada target market yang benar-benar sedang menginginkan atau mencari produk tersebut. Kita bahas dengan sesuatu yang dekat, contohnya pulpen stylus ini. Nah, ketika kita berdagang di Shopee, saya upload produk pen stylus ini, maka kemungkinan orang yang membelinya adalah, saya gambarkan, adalah orang yang masuk ke platform Shopee dan dia mengetik dengan kata kunci pen stylus. Oke, jadi pangsa pasar kita adalah orang yang memang mencari pen stylus ini. Barulah di sana yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya produk saya tampil kepada orang yang sedang mencari produk tersebut. Nah, di sini katakanlah sekali orang mengetik pen stylus itu muncul puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan produk. Ini sama ya, semuanya pen stylus semua nih. Harganya bersaing, produknya sama misalkan. Pertanyaannya, produk kita ada di mana? Ada di page one kah? Yang disebut page one itu adalah misalkan begini teman-teman, contoh saya ngetik pen stylus, produk teman-teman muncul yang paling pertama, itulah yang disebut dengan produk page one. Range-nya, urutannya antara 1 sampai 20. Misalkan ini, mohon maaf, ini kita namakan produk ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, sampai 20 itu baru bisa dikatakan dengan produk yang ada di halaman pertama. Nah, apabila produk teman-teman adanya itu di halaman yang paling belakang, bahkan si konsumen cenderung sangat sulit sekali menemukan produk teman-teman, maka potensi penjualannya itu kurang, bahkan cenderung tidak ada. Nanti kita bahas ya di poin yang kedua. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan ada di sana. Lalu kita akan membahas mahalnya biaya iklan agar produk kita tampil di halaman pertama. Itu perbedaan yang paling signifikan antara e-commerce dan media sosial. Jadi kembali lagi ke pembahasan yang tadi, ketika kita ingin tampil di halaman pertama teman-teman, secara instan otomatis kita akan memerlukan yang namanya biaya atau budgeting iklan, dan itu tidak murah sekali. Sekarang di Shopee rata-rata bid biaya per iklan itu adalah di atas Rp5.000.
Itu bukan per pembelian, tapi per klik. Artinya apa? Ketika iklan teman-teman tampil, memang tampilnya kepada orang yang membutuhkan. Tapi ketika tampil, lalu produk teman-teman ada yang klik, 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 itu budgeting iklan teman-teman tuh langsung dirampas di sana, langsung dipotong di sana. Dan belum tentu si orang itu melakukan pembelian apabila teman-teman tidak mengetahui rahasianya, apabila teman-teman tidak mengetahui triknya, maka yang terjadi adalah biaya iklan habis, teman-teman boncos, dan penjualan tidak ada. Nah, lalu apa caranya, apa rahasianya agar iklan efektif? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itu poin yang kedua adalah mahalnya biaya iklan untuk tampil di halaman pertama. Karena kalau produk teman-teman ada di halaman yang jauh sekali, itu bahkan boro-boro penjualan, traffic aja nggak akan dapet. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah persaingan harga yang sangat sulit dihindari. Jelas sekali dan ini sangat terasa sekali apabila teman-teman masih pemula, bahkan cenderung dengan modal yang pas-pasan, itu kompetitor teman-teman, saingannya teman-teman untuk jualan di Shopee itu bukan hanya orang yang satu kampung sama teman-teman, bukan hanya orang yang satu kabupaten, yang saingannya satu Indonesia. Dan di sana banyak sekali orang-orang kayak, mohon maaf, bos-bos besar yang karena memang di e-commerce itu mereka tidak pusing mikirin sewa toko offline, tidak pusing ini itu, terjun ke sana dan mereka banting-bantingan harga di sana. Bahkan selalu saya katakan kepada teman-teman secara offline maupun online bahwa perdagangan itu cenderung lebih sehat di pasar tradisional daripada di pasar online. Kita analogikan. Di sini misalkan ada sebuah pasar. Kalau di Tasikmalaya katakanlah itu adalah pasar Cikurubuk. Banyak sekali ruko di dalamnya. Terlepas dari apapun, bukan ruko, kios-kios ya, kios-kios dagang di sananya. Nah, lalu saya datang. Saya datang nih. Sorry. Kita ulang. Nah, ada pasar tradisional, kita sebut saja itu pasar Cikurubuk, dan di dalamnya terdapat banyak kios. Lalu saya datang ke pasar tersebut mencari barang yang saya inginkan. Ketika saya melihat display di toko ini, di toko ini dan semuanya, maka ketika saya ingin mengetahui harganya saja, minimal yang saya lakukan adalah saya harus masuk ke kios tersebut dan menanyakan, "Pak, ini berapa harganya?" Meskipun para pedagang markup profitnya itu rata-rata, misalkan kita deal-dealannya 100.000 nih, dia pasti atau cenderung bilang ini harganya 200.000, nanti ujung-ujungnya jadinya setengah harga gitu. Tapi minimal kita harus masuk ke kiosnya dulu untuk mengetahui harganya gitu. Kita nggak tahu di kios sebelah harganya berapa, kita nggak tahu juga di kios sebelahnya lagi harganya berapa, karena kita baru masuk ke kios yang pertama ini. Oke. Nah, perbedaannya ketika di Shopee, Anda masuk ke Shopee mencari suatu barang dan tampilah ribuan barang yang sama. Semua harganya ini transparan. Nah, dari itulah terjadi suatu momentum atau kebiasaan atau habit yang kurang baik bagi para pelaku usaha. Karena misalkan saya jual ini 2.000, melihat kompetitor jual 1.500, otomatis saya akan ada kemauan, akan timbul kemauan bagaimana caranya supaya
harga saya lebih murah dari dia. Dengan catatan barangnya sama ya. Barangnya sama, harga produksinya sama. Itulah yang menimbulkan ketidaksehatan atau persaingan yang tidak sehat di marketplace online. Karena harga langsung bisa dilihat. Dan itu akan memicu kita untuk mempunyai mindset seperti ini. Nggak apa-apa profit dikit, yang penting kuantitas banyak, penjualan banyak. Tapi pada akhirnya, apabila teman-teman tidak mempunyai kematangan dalam sisi akuntansi, dan itu jelas untuk memahami akuntansi yang benar kan, kita memerlukan teori atau materi minimal teman-teman kuliah di sarjana dengan jurusan tersebut untuk memahami akuntansi saja, saking rumitnya gitu. Nah, apabila teman-teman tidak memahami itu dan mempunyai mindset untuk berjualan dengan cara seperti itu, saya pastikan dalam 1 atau 2 tahun kemudian teman-teman belum tentu bertahan. Karena contohnya sudah banyak sekali orang yang dengan mindset seperti itu, dengan akuntansi yang tidak benar, dia seolah-olah mengira bahwa cash flow perputaran uang itu adalah profit. Saya omset 500 juta per bulan dengan akuntansi yang benar, itu profitnya paling berapa persen gitu. Nah, beda lagi ketika saya mempunyai cash flow perputaran di angka 500 juta tanpa akuntansi, pasti royal, pasti nggak kontrol, pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Down, pasti down. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman, dan itu sangat penting sekali. Kita akan membahas selanjutnya tentang berjualan di media sosial. Perbedaan yang pertama adalah kita melakukan penjualan kepada target market yang belum tentu membutuhkan. Jelas banget. Saya ambil contoh, misalkan saya jualan jam tangan. Di kontak WhatsApp saya ada 500 kontak yang setiap harinya melihat status WhatsApp saya ketika saya update. Nah, ketika saya upload jam tangan, apakah 500 orang tersebut memang sedang membutuhkan jam tangan? Tentu tidak. Bisa jadi ada penjualan, tapi tidak relevan. Makanya rasio atau konversi di e-commerce dan di media sosial itu tidak bisa disamakan, teman-teman. Kalau konversi pembelian dari pengunjung ke pembeli di e-commerce, teman-teman di bawah 1%, maka itu jelek sekali. Saya pastikan produknya ada yang salah. Pastikan ada yang salah. Nah, lalu bagaimana di media sosial? Di media sosial kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun rate konversinya sedikit, misalkan gini, saya jualan jam tangan di WhatsApp dengan 500 orang yang melihat, tapi hanya terjual 2 pieces jam tangan saja. Gitu. Itu sebetulnya bisa dikatakan baik, bisa dikatakan bagus, tergantung profit yang teman-teman ambil. Karena apa? Di media sosial kita bisa melakukan banyak trik untuk mendapatkan traffic organik atau traffic gratis. Nah, nyambung lagi ke yang tadi, ke mahalnya biaya iklan. Jadi kalau di e-commerce produk baru ingin ada pengunjung, kita harus menghabiskan budget iklan yang gede. Tapi kalau di media sosial dengan trik, dengan rahasia tersendiri, itu bisa mendapatkan ribuan, jutaan pengunjung. Bahkan nanti kita akan studi kasus, hanya bermodalkan postingan saja, postingan kita nge-reach ke jutaan pengunjung, dan dari jutaan itulah terkonversi menjadi pembeli-pembeli yang potensial gitu.
Jadi kesimpulannya, meskipun kita melakukan penjualan kepada target market yang belum tentu membutuhkan, kita langsung nyambung ke poin kedua. Alasannya karena di media sosial itu mudah sekali untuk mendapatkan free atau gratis traffic organik tanpa harus membayar. Tentunya dengan rahasia atau tips-tips yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, yang ketiga, ini adalah poin yang paling utama di TikTok atau rahasia kunci sukses berjualan di TikTok. Kita bisa menggiring opini atau menggiring pembelian, menggiring buyer dengan memanfaatkan KOL atau Key Opinion Leader. Apa itu? Key Opinion Leader itu adalah, secara definisi mungkin terlalu berbelit-belit, tapi secara visualisasi akan saya jelaskan. Misalkan ini Nagita Slavina, dia mempunyai follower, saya kurang tahu pasti, katakanlah followernya misalkan 5M atau 5 juta ya, million atau 5 juta. Nah, kita kalau ingin mudah atau ingin cepat melakukan selling di TikTok ini, kita endorse saja. Kita endorse, bayar 20 juta misalkan untuk 1 jam live. Maka dari 5 juta ini, apabila produk kita di-endorse dengan orang yang memang sudah mempunyai trust, kepercayaan, yang bisa menggiring 5 juta followernya, yang bisa meyakinkan 5 juta followernya untuk membeli produk kita, maka sellingnya akan bagus sekali. Dan itu kenyataan yang sudah saya praktekkan dengan teknik marketing saya, kecuali apabila memang si produk kita itu tidak relevan dengan followernya dia. Oke, jadi hal yang paling instan dan yang paling mudah adalah endorse. Nah, kalau begitu artinya untuk endorse-nya saja butuh biaya berapa puluh juta. Nah, selalu ada jalan pintas, teman-teman. Selalu ada jalan belakang. Jadi, ketika kita mempunyai produk baru, maka mindset kita adalah mengejar si afiliator ini. Nagita Slavina kita anggap afiliasinya kita ya, konten kreatornya kita. Maka produk kita yang akan mengejar afiliator karena produk kita adalah produk baru. Kita anggap seperti ini ya. Maka kita yang harus mati-matian ngejar afiliator gitu. Tapi ketika dibalik mindsetnya, bagaimana supaya caranya si afiliator lah yang mengejar produk kita. Caranya, rahasianya kita bahas nanti. Tapi secara kesimpulan itulah rahasianya. Afiliator is the key of success di TikTok ini. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara si TikTok itu sendiri dengan Instagram, dengan Facebook, dengan WhatsApp. Padahal mereka sama-sama media sosial. Kenapa kita harus memilih Facebook? Yang pertama akan kita bahas tentang Instagram ini. Menurut saya, bahkan jurnal-jurnal yang saya baca itu Instagram sekarang sedang mengalami masa saturasi atau masa kejenuhan. Karena dalam teorinya memang siklus hidup suatu produk itu harus mengalami dan pasti mengalami masa saturasi ini, masa kejenuhan ini. Dan dia yang jadi masalahnya, yang jadi PR terbesar dia sekarang adalah memikirkan bagaimana untuk menarik kembali penggunanya sehingga menggunakan kembali lagi kepada si Instagram ini. Dan itu adalah urusannya dia. Yang penting secara penilaian, secara kenyataan bahwa Instagram ini sedang mengalami masa saturasi. Selain itu persaingannya sudah lebih ketat. Kembali lagi, this is not a moment for
Instagram. Ini bukan momennya Instagram. Bulan Juli 2020 saya tekankan bukan momennya Instagram, meskipun ada yang masih jualannya laris, ada yang masih laku di Instagram. Tapi dia nggak mulai di bulan Juli, dia mulainya beberapa tahun ke belakang. Makanya sekarang dia bertahan, dia udah curi star duluan. Dan itu yang akan kita lakukan di TikTok ini, kita curi star duluan. Nah, jadi ketika apabila nanti si TikToknya juga mengalami masa saturasi, masa penurunan, minimal kita sudah ada fondasi. Oke, saya anggap kalian paham. Konten lebih dominan di foto. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Meskipun Instagram dengan reelnya, dengan story-nya, dengan video panjang tuh bisa upload juga video, tapi dominan konten di Instagram itu dengan fotonya. Dan kepercayaan pelanggan terhadap konten foto, misalkan saya lihat barang nih, tapi kontennya foto, itu sekarang sudah mengalami penurunan trust, penurunan kepercayaan, karena sekian waktu berjalan ya bukan mungkin konsumen merasakan hal yang bisa dikatakan seperti ini. Aduh, kok barangnya nggak real pic ya, di fotonya bagus, mengkilap gitu, tapi pas datang kok seperti ini. Nah, trust itulah yang sekarang menjadi terganggu di konten-konten foto. Makanya konten video sekarang itu lebih menjadi solusi atau memberikan dobrakan trustnya itu kembali kepada pelanggan. Karena kan seenggaknya video itu gerak kan gitu. Jadi dia bisa melihat lebih detail, lebih meyakinkan, oh ternyata memang ini produk yang saya cari dan produk yang bagus untuk saya beli. Nah, itulah kelemahan Instagram, lebih dominan ke foto. Oke. Kita lanjut teman-teman. Lalu di sini ada Facebook. Facebook sekarang pangsa pasarnya sudah cenderung, maaf jika saya frontal, tapi hampir menuju trust. Trust di sini yang artinya lebih ke banyak market sampahnya teman-teman gitu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena saya pelakunya gitu. Dari 100 kiriman yang saya lakukan itu bisa mencapai di angka 20-30% return teman-teman. COD return, balik lagi itu kebanyakan sampah. Lalu bagaimana jika kita ingin masih bertahan di Facebook? Apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, produk yang dijual harus benar-benar tepat sasaran. Ini kita bicara Facebook Ads. Nah, dengan interestnya itu, maka settingannya harus sangat tepat sekali dan terbiasa dengan restricted atau ban akun dari si Facebook ini. Pada kenyataannya, fans page, halaman-halaman yang tidak centang biru itu melakukan periklanan di Facebook sulit sekali. Kita buat akun pagi ini, kita setting iklan, jalanin iklan, bayar website, bayar landing page, siang nanti akunnya kena ban teman-teman. Ya tentunya jika itu tanpa trik. Tapi kalau dengan trik ya, dengan rahasianya itu nanti ada materinya sendiri, ada jalan keluarnya, selalu ada jalan keluarnya. Cuma kita berbicara secara regional keseluruhan, saya anggap semuanya ini tidak begitu paham tentang FB Ads, maka saya menyarankan untuk saat ini jangan dulu terjun ke si FB Ads ini. Nah, selanjutnya ada WhatsApp. Meskipun dia media sosial yang mungkin sangat-sangat sedang familiar sekali untuk saat ini, tapi si WhatsApp ini daripada dilakukan untuk melakukan penjualan, WhatsApp ini tuh orang buka WhatsApp ini untuk keperluan personal rata-rata ya. Meskipun bisa saja terjadi selling penjualan di WhatsApp ini, tapi kebanyakan yang menggunakan WhatsApp ini adalah untuk keperluan personal dan komunikasi. Sedangkan
TikTok, yang pertama, orang membuka TikTok tuh rata-rata untuk mencari hiburan, untuk mengisi waktu luang. Dan tentunya kebanyakan itu adalah waktu senggangnya dia, waktu relaksasinya dia. Secara pemahaman psikologis, jika kita menuju ke arah sana, maka itu adalah waktu yang baik untuk bagai kita membingkis atau membuat suatu konten yang menarik, yang bisa masuk ke yang mampu menarik perhatiannya sehingga dia fokus, dan pesan-pesan di konten itu mampu masuk ke alam bawah sadarnya. Itu sangat mudah sekali untuk melakukan selling karena timingnya memang pas. Yang nonton lagi rileks sambil tiduran, kaki kan ditumpang sebelah, scroll. Ada konten menarik lewat, dia fokus ke konten kita, pesannya masuk, set ke alam bawah sadar, udah pasti langsung beli. Dan itu ada pelajaran khusus loh, copywriting, hypnowriting. Dan saya adalah memang pernah mengikuti lembaga yang diakui oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud tentang pelatihan hipnosis ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan poin-poin bagaimana sih kita melakukan copywriting, copywriting ini, gitu. Jadi saya susunan kata-kata, kosakata yang dibuat itu memang cenderung untuk langsung bisa menembus psikologis alam bawah sadarnya konsumen saya tanpa dia mempertimbangkan atau tanpa dia menggunakan mind filternya. Dia gak banyak mikir, langsung percaya aja ke produk saya. Dan itu efektif sekali. Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya ini adalah fakta yang menarik juga. Akan saya bacakan. Dan ini saya kutip dari Liputan 6. Menurut laporan Facebook, seperti dikutip Tekno Liputan 6, The Verge, lembaga yang melakukan surveinya ya. Pengguna harian mereka turun. Facebook ini mengalami penurunan dari 1,39 miliar menjadi 1,929 miliar di kuartal keempat. Nah, ini yang menjadi turunnya adalah di poin di angka 2 angka di belakangnya. Dari 193 ke 192 pada kuartal keempat 2021. Pertumbuhan iklan juga dilaporkan tumbuh lebih rendah daripada perkiraan. Ini ditenggarai membuat nilai saham Facebook anjlok ke sekitar 20%. Nilai pasar Meta pun juga merosot di 200 miliar US dollar. Dan itu bukan angka yang sedikit, teman-teman. Nah, mengutip The Sun Minggu, CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengatakan kondisi yang dihadapi perusahaan tak lepas dari tantangan munculnya keberadaan platform video yang disebut TikTok. Jadi TikTok ini benar-benar mengguncang Facebook, teman-teman. Kepada para investor, mengatakan perusahaan menghadapi persaingan berkembang demi menarik perhatian orang-orang di dunia maya. Mereka perlu bekerja demi memastikan real menghasilkan lebih banyak uang. Dan itulah salah satu atau alasan yang paling besar kenapa sekarang kita di Facebook bisa menemukan reels video. Nah, itu adalah bentuk suatu manuver Facebook untuk tetap survive atau bahkan mungkin bertahan selamanya menjadi penguasa pangsa pasar media sosial. Orang-orang punya banyak pilihan soal bagaimana mereka menghabiskan waktu, dan aplikasi seperti TikTok berkembang sangat cepat. CEO Facebook pun mengakui TikTok berkembang sangat cepat, dan kita sebagai pembisnis haruslah memanfaatkan momen ini. Lalu bagaimana cara untuk memulainya? Bagaimana cara membuat akun TikTok yang benar, postingan-postingan yang FYP, atau membuat akun TikTok Shop tanpa harus mempunyai follower, atau mengupload produk di TikTok Shop dalam 1-24 jam kita langsung closing, akan kita bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan.
terus simak saja channel ini karena pelajaran-pelajaran tentang digitalisasi bisnis, tentang platform-platform digital yang sudah saya alami akan saya sharingkan di sini. Oke, selamat. Sampai jumpa dan semoga sukses sekali.